这道题不对，回去重新做一下。谢谢。好，同学们下课。 Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Wu Qiseng yang kaget dibanguni oleh teman sekelasnya pas lagi enak-enaknya ngalamin mimpi indah. Yang dimana kala itu Qiseng diceritakan sedang asik memimpikan wali kelasnya sendiri yang bernama Ibu Mai. Karena kebetulan Ibu Mai ini adalah guru yang paling cantik di sekolahnya. Saat sudah berangkat dan tiba di sekolah, Qiseng pun dibuat cemburu akan kehadiran pacar sang wali kelas yang bernama Pak Jangyan, yang kala itu berniat memberikan kejutan dengan melamar Ibu Mai di depan para murid. Qiseng yang hatinya hancur kala itu karena wanita idamannya sebentar lagi akan dinikahi. Ia pun pergi ke pantai dengan tujuan untuk meredakan rasa kesal di hatinya dan bertemu dengan seorang bapak-bapak yang terlihat bingung sedang mencari akan sesuatu. Yang dimana si bapak ternyata mencari handphone milik mendiang istrinya yang telah tertinggal di sana dan bilang kalau ia sudah berhari-hari mencari namun tak kunjung menemukannya. Saat Qiseng memutuskan untuk membantu dan akhirnya berhasil menemukan handphone tersebut, sebagai rasa tanda terima kasih, si bapak pun memberikan Qiseng sebuah arloji antik kepunyaannya dan bilang kalau jam itu bisa membawa pemiliknya pergi ke masa lalu yang ia inginkan. Meskipun Qiseng ini tidak percaya dengan mudahnya oleh perkataan si bapak, ketika sudah pulang dan berada di rumah, Qiseng pun mulai penasaran dan kala itu ingin tahu siapa yang menaruh surat cinta untuknya 1 tahun yang lalu. Yang benar saja Qiseng ini tiba-tiba menghilang dan langsung sekejap berada di kelas. Yang dimana setelah melihat tulisan tanggal dan tahun yang ada di papan tulis, Qiseng pun akhirnya menyadari kalau arloji itu ternyata memang benar adalah jam pembalik waktu. Saat Qiseng sudah kembali dan bertemu dengan Ibu Mai di sekolah pada besoknya, Qiseng pun bertanya kapan Ibu Mai pertama kali bertemu dengan Pak Jangyan. Ibu Mai yang masih ingat kapan dan di mana hal itu terjadi. Ia pun menjelaskan kalau Ibu Mai ini waktu itu sedang dirampok. Dan Pak Jangyan yang kebetulan lewat pun akhirnya menolong dan menyelamatkannya. Dan sejak saat itulah mereka berdua saling mengenal dan lantas saling jatuh cinta. Nah, saat sudah tahu tanggal dan tempat yang diceritakan, Qiseng pun langsung meluncur bergegas kembali ke masa tersebut. Sebab Qiseng ini ternyata ingin menjadi pahlawan untuk Ibu Mai sebelum Pak Jangyan datang, agar Qiseng bisa mencegah mereka berdua pacaran seperti sekarang. Ketika Qiseng dikala itu tiba-tiba melihat seorang wanita sedang dijambret, ia pun langsung meluncur tendangan liukang nolongin gadis tersebut. Tapi ternyata salah, gadis itu ternyata bukanlah Ibu Mai. Yang dimana tanggal yang dikatakan Ibu Mai kepadanya pastilah sudah keliru, karena saat itu Qiseng melihat Ibu Mai dan Pak Jangyan ini sudah menjadi pacar. Qiseng pun akhirnya balik lagi dan bilang ke Ibu Mai kalau tanggalnya mungkin sudah salah, yang benar tanggalnya tanggal berapa. Ibu Mai yang baru ingat kalau kejadian itu ternyata adalah 5 tahun yang lalu di tempat yang sama. Qiseng pun langsung tancap gas, langsung meluncur dan langsung kembali let's go pergi ke masa lalu ke waktu yang sudah dibilang. Benar saja, melihat Ibu Mai yang kala itu beneran sedang dirampok, Qiseng pun langsung maju berniat ingin menjadi pahlawan dan langsung gelut, sini lo maju adepin gue sama si perampok kurus guling-guling di tanah. Saat Qiseng kewalahan ngadepin si perampok karena perampok kurus ternyata kuat punya otot kabel tulang besi, Ibu Mai pun lantas berteriak guna meminta tolong, yang membuat Pak Jangyan datang dan membuat mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Yah, apa ini? Gagal lagi cu. Berhubung udah capek lari-larian bolak-balik, mata udah lebam, Qiseng pun akhirnya kembali lagi ke masa sebelum perampok kurus melancarkan aksinya. Dan benar saja si perampok ada di sana sedang santuy di bawah pohon. Ini kita sebut aja nih Samsul aja ya, masnya ini ya. Samsul aja dah. Qiseng yang kala itu tengah berusaha untuk menasehati Samsul biar nggak jahat lagi sama orang. Mereka berdua pun akhirnya saling curhat akan masalah mereka satu sama lain. Dan kini sudah terlihat menjadi seperti teman yang sudah akrab. Gak lama setelah itu,
Ketika Ibu Mai dan Pak Jangyan ini berjalan terlihat seakan mau berpapasan, Kiseng pun langsung melempar sebuah botol ke arah Pak Jangyan agar mereka berdua ini tidak saling bertemu satu sama lain. Sialnya, Samsul malah balik lagi ke jiwa perampoknya saat melihat Ibu Mai sendirian di sana dan terpaksa harus dihalangi oleh Kiseng yang babak belur setelah kembali dihajar. Saat sudah terbangun di rumah sakit, Kiseng ini pun akhirnya senang karena Ibu Mai ternyata masih ada di sana untuk merawatnya dan memberikannya perhatian karena sudah menolongnya dari ancaman perampok. Beberapa hari kemudian, saat akan mau dibesuk, Ibu Mai pun dikagetkan melihat Kiseng ternyata kini sudah lenyap, nggak ada, hilang dan disapir, yang membuatnya lantas khawatir keliling rumah sakit untuk mencari Kiseng. Namun ternyata Kiseng malah sudah menunggunya di sana dan memberikan kejutan dengan menyanyikan sebuah lagu dan langsung bergegas menyatakan cinta ke Ibu Mai di depan orang-orang. Ibu Mai yang awalnya tidak suka dibegitukan karena malu dan lantas langsung bergegas pergi dengan melontarkan gombalan maut kalau ia sungguh mencintai Ibu Mai dengan hati yang tulus. Hal itu pun membuat hatinya Ibu Mai akhirnya luluh dan membuat mereka berdua kini akhirnya lantas resmi menjadi pacar. Nah, mantap juga nih gingseng-gingseng ini ya. Ketika Kiseng dan Ibu Mai sudah pacaran dan lengket tidak terpisahkan, Kiseng ini pun lagi-lagi dibuat menjadi was-was karena mendengar guru baru dikabarkan akan hadir di sekolah itu yang ternyata itu adalah Pak Jangyan. Takut akan hubungan yang ia miliki dengan Ibu Mai kini terancam berakhir, Kiseng pun setiap waktunya terus memantau pergerakan dari Pak Jangyan dan tidak lupa sering memberikan kejutan ke Ibu Mai agar Ibu Mai ini semakin sayang. Di suatu hari, saat Pak Jangyan kala itu terlihat mendapat sebuah proposal dari luar sekolah, ia pun berniat ingin mengantarkan surat itu ke ruangan guru, yang di sana ternyata hanya ada Ibu Mai dan membuat mereka berdua akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang dimana saat Kiseng kebetulan di hari itu telah memiliki janji bertemu dengan sang kekasih, Ibu Mai malah tak kunjung datang dan lantas malah tidak ada kabar, yang mengaku kalau ia kemarin jalan sama Pak Jangyan dan sadar kalau ia sebenarnya tidaklah mencintai Kiseng. Ketika Ibu Mai meninggalkan Kiseng dan pergi begitu saja, Kiseng pun lantas kecewa dan sedih merengek-rengek tidak terkendali dan lantas tidak menyangka kalau kejadiannya akan seperti itu. Padahal Kiseng ini sudah pacaran dan saling sayang dengan Ibu Mai dan sudah bersusah payah untuk mencegah Ibu Mai dan Pak Jangyan ini bertemu di taman saat dirampok. Namun hal itu tidak bisa mencegah mereka berdua menjadi pasangan seperti di masa depan. Yang dimana sejak saat itulah si Kiseng ini akhirnya sadar, meskipun Kiseng dengan bantuan jam ajaib sudah bersusah payah kembali ke masa lalu, ia bisa mencegah sebuah takdir. Namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa merubah takdir tersebut. Yang dimana takdir itu mau bagaimanapun juga akan dicegah, pasti akan kembali ke jalannya semula dengan sendirinya. Kiseng pun akhirnya kembali ke pantai dan bertemu lagi dengan bapak-bapak yang dulu memberinya jam ajaib dan membuatnya sadar. Itulah sebabnya kenapa si bapak ini tetap tidak bisa mencegah kematian istrinya dengan jam tersebut. Tak lama kemudian, gadis yang memberikan surat cinta pun terlihat datang, menyadarkan akan Kiseng kalau ia ternyata terlalu berambisi mengejar akan sesuatu yang bukan miliknya dan mengabaikan hal yang pasti sudah ia miliki di depan mata. Dan filmnya pun berakhir dengan Kiseng yang kini sudah belajar menjadi orang yang jauh lebih dewasa dan orang yang akan menerima akan takdirnya sendiri. Cuy.